Indonesia tanah airku. Apa yang langsung ping di kepala itu? Iya, yang terkepala itu kebayang apa kan? Kepala kita ada gambarnya kan? Indonesia tanah airku. Oh, upacara bendera kan? Ingat masa SMA atau SMP? Sama. Kita mau tarik kemana? Mungkin kalau itu kira-kira ingat apa? Mantan yang nomor 2? Will always love you. Apa lagu apa Pak ya? Indah Bestari. Coba. Nyanyikan ya. Hati. Indah besar. Indah Bestari lagu apa? Coba. Ada yang mengingatkan sesuatu kan? Jadi kita bisa conditioning. Sebenarnya lagu itu men-trigger suasana juga. Iya kawan. Saya kalau Pak Kus itu udah bisa ditebak lagunya ya. Enggak dia zaman DPI nih Pak Kus. Cintaku dibagi dua. Ini area. Saya nggak tahu. Oke, Mbak di sini ya. Bisa lagu, bisa suasana kelas. Ini di opening sebenarnya. Di introduction. Di awal. Perkenalan ini agak berat ya. Ini standar kalau yang itu yang alhamdulillah. Kalau misalnya ada pakem-pakem yang tidak boleh ditabrak, jangan ditabrak lah ya. Ya Pak ya. Yang mesti apa? Salam, kemudian mesti apa? Bersyukur, kemudian mesti syahadat, sholawat Nabi. Kalau memang forum itu misalnya halal bihalal di SM, kayaknya harus dilakukan. Halal bihalal di SM, membawa acara pertama misalnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa nggak pernah jawab salam ya. Contoh gitu. Terus tiba-tiba apa? Terus dia kaget itu beberapa kan. Nggak boleh dong, ini kan contoh. Formatnya mesti pilih. Saya yakin pimpinan kita akan tegur gitu lah. Ikutin deh haknya dulu. Nanti area-area di surfing Bapak mau kombinasi dengan Devan, boleh. Nah, sekarang untuk meningkatkan kemampuan kita apa public speaking, sebenarnya nggak ada pilihan lain ya. Ngajar aja cepet. Ternyata orang kalau ngajar ilmunya itu langsung cepet. Kenapa? Karena motivasi kita untuk belajar juga jauh lebih tinggi. Waktu saya ingat ya, saya waktu itu kuliah sastra Jerman kan berarti semester 3. Saya dengan Pak Sandra Yusuf ketika membangun LP3I, kemudian saya ngajar Is operating system, Mostar, Matrix DB. Itu ada anak-anak Gunadarma yang ikut kursus. Saya kan anak UI, dia anak Gunadarma mau kursus komputer kan. Kemudian dia nanya, Mas, fakultas sastra di sastra Jerman, kok bisa ngajar komputer? Itu hebatnya UI. Sastra aja dia ngajar gitu. Tapi yang saya lakukan sebenarnya apa sih? Sebelum ngajar, kan saya belajar dulu. Besok materinya apa? Ternyata langsung menguasai jauh lebih cepat. Jadi misalnya Bapak Ibu supaya lebih cepat menguasai public speaking, ngajar aja. Ya aku mau sharing public speaking, itu cepat Pak. Cepat. Kita itu kayak magnet aja. Buka artikel, ini penting nih, plak, iya penting, plak, gitu. Gitu. Ketika kita mau training sales misalnya, itu buku-buku di Gramedia ada judul sales itu baru tang beli. Baca buku nggak perlu berhari-hari. Membaca. Saya tuh sampai suka ditegur istri, ayah, nggak salah tuh beli sampai 12. Kayak masih dipastikan 4 masih ada deh ya. Beli buku. Itu aja belum dibaca kok itu bilang. Saya bilang, Dek, ayah ini kan kerjanya ngajar. Satu buku itu jadi 1 slide cukup. Yang buku itu saya beli kayaknya bagus tapi belum ada yang undang. Jadi masih belum terlalu relevan untuk saya baca. Jadi memang banyak buku yang saya selalu ambil. Tapi untuk menguatkan. Jadi kalau ibu misalnya bapak mau ngajar ini,
usahakan deh, saya mau ngajar public speaking ke teman-teman aja internal, pasti akan cepat. Praktekin cepat. Jadi misalnya besok karena setengah hari kita akan praktekkan, itu langsung tahu. Oh iya tadi masih grogi. Oh iya saya ternyata belum menggunakan humor. Oh iya saya belum pakai teknik bertanya. Tadi yang kita coba, kita lihat yang sudah pakai teknik bertanya walaupun terpaksa kan. Ayo no, saya tadi bagus ya. Mas Dedi nggak pakai karena dia pakai bertanya. Bertanya kan ternyata berhumor jadi gampang. Nanya apa aja bisa jadi tertawa. Jadi kadang-kadang pembicara nggak mesti lucu, tapi kalau dia pandai memancing orang-orang yang punya potensi untuk berhumor, ya sudah cukup. Atau ujian nembak. Oke ya, nembak ya. Berarti ini akan banyak terjadi kegagalan. Kecepatan 80 km per jam. Betul? 20 meter di depan, Mas harus belok kanan. Apa yang Mas Abdus lakukan? Dengan narasi saja ya. Kaki kanan misalnya, kaki kanan saya angkat dari pedal gas, saya pindahkan ke pedal rem. Ini manual ya, nah, manual Pak Abdus ya. Oke, siap? Tak. Kaki kanan yang masih ngegas nih. Injak remnya pakai kaki kiri. Kaki kanan angkat. Kaki kanan angkat, terus injak rem. Oke. Terus di apa namanya? Kopling, Kopling, oke. Kecepatan dipindahkan. Ada gigi lebih rendah, oke. Ke gigi rendah. Habis itu kasih sense ke sembarangan. Lihat spion. Oke, belok kanan. Belok kanan. Terus kalau ini dulu kalau dulu kan. Agak berasa, tinggal gas ya. Jalan ya. Enggak lah. Setahu saya mobil kalau manual, koplingnya belum angkat, digas malah bengong. Bapak habis pindah gigi, belum copot itu koplingnya. Angkat dulu dong. Nah, ulangi. Ini sih nembak sih ya. Bagus juga belum ini. Go, yes. Angkat gas, terus injak rem. Injak rem. Terus injak kopling. Injak kopling. Pindahkan apa? Giginya. Iya, oke. Rendah, habis itu diangkat koplingnya. Terus apa namanya? Digas. Digas lagi. Gas pelan-pelan tapi terus kasih sense sebelah kanan. Terus di apa? Langsung takutnya ada kendaraan. Bapak nggak lihat spion sekarang? Oke, tepuk tangan Bapak. Terima kasih ya. Nah, Pak Agus sudah sampai di level habitual performance kan? Nggak mikir sudah bisa nyetir. Suruh ceritain susah. Jadi itu karena beliau sudah terlalu biasa nyetir. Mungkin kalau awal-awal nyetir mikir, sama presentasi juga sama. Kadang-kadang saya mau ngonsep jadi susah, ya udah ngalir saja karena sudah terlatih. Kenapa sih Bapak senyum terus? Kadang bingung ya, sudah biasa senyum tuh enak misalnya gitu kan. Sampai suruh cerita justru susah. Cristiano Ronaldo suruh ceritain bagaimana terjadinya gol itu, kamu mikir apa? Oh, saya pikir karena ini yang nendang ada Iniesta. Biasanya dia melengkung dengan 32 derajat akan jatuh di titik ini. Kemudian saya dengan tekanan yang khusus melengkung karena di depan saya di situ ternyata ada Puyol. Gak sampai begitu. Dunga dus gol kan gitu ya. Jadi ya teman-teman seperti itu. Kita harus yakin kalau kita biasa baik, mudah-mudahan itu akan otomatis menjadi baik, menjadi gampang. Biasa melayani, mindset kita melayani itu keren, ya jadi otomatis gampang. Biasa bicara, karena bicara kita juga punya niat yang baik, supaya audiensnya mau dengar, supaya audiensnya dapat insight, dapat inspirasi yang positif, ya kita semangat saja. Nah, oke, berarti ini contoh-contoh ya. Nah, brainstorming, ini kita dapat ide macam-macam. Imitasi itu juga creative thinking, jadi nyontek itu sebenarnya juga creative thinking. Apa sih definisi original? Apa Mas Afan? Definisinya original itu Mas Abdus? Baru. Definisi original? Definisi original adalah undetected plagiat. Oh, iya. Nyontek yang nggak ketahuan kan kira-kira itu jadi original. Mana ada original di muka bumi ini? Semua ada prosesnya. Saya ngomong ini aja ngikutin ibu saya gitu kan. Jadi tahu kata saya. Ngomong ngikutin orang Betawi itu ngomong. Ya nyontek.
Jadi kalau kita belajar dari A, belajar dari B, belajar dari C, pakai gaya si F, itu nanti jadi original gue banget yang maksud itu ya. Kalau gue Eci, jadi diri sendiri. Kenapa? Ya yang nyaman gaya Agim soal pantun saya pakai misalnya gitu. Yang nyaman gaya Tung Disemaringin soal apa kabarnya. Saya kok gak nyaman dengan gini-gininya. Nah lama-lama itu jadi stylenya Eci. Mas Afan, oh bos kok gini menarik ya. Coba, pas saya nggak enak. Tapi yang gaya ini misalnya dengan video kok saya senang. Saya pakai. Oh yang ini gaya intonasinya variatif. Saya pakai. Sehingga Mas Afan menjadi Afan sendiri karena banyak inspirasi. Anaknya Pak Zainuddin MZ, Haikal, ikut Pak Zainuddin. Tapi bisa jadi dia ada protesnya. Nanti dia akan masukkan unsur dari misalnya uji. Ya. Modalnya sudah sama, mungkin ngajinya akan pakai gaya uji.